Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang adab makan dan minum. Makan dan minum itu bukan sekedar aktivitas rutin kebutuhan makhluk hidup saja, tetapi bagi kita umat Islam, makan dan minum itu punya peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku kita. Karena apa yang kita lakukan itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Maka dalam Al-Quran maupun hadis itu banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk makan. Dimakan dan minum itu disuruh, Pak. Makanya kalau kita mau makan itu jangan hanya sekedar karena lapar atau karena haus kemudian pengen minum, jangan hanya seperti itu. Kalau hanya seperti itu nanti kita sama dengan sapi atau kebo. Tapi hendaknya bahwa kita makan dan minum itu dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah. Itu bedanya, ya. Jadi kalau hanya sekedar makan karena lapar, minum karena haus, terus kemudian nganggap itu kebutuhan rutin makhluk hidup, ya berarti kalau kita mikirnya kayak gitu sama dengan sapi loh. Sapi juga begitu. Nah, kita ini makhluk yang berakal, kita makhluk yang paling mulia, makhluk yang diperintah oleh Allah untuk ibadah. Maka ketika kita makan dan minum, yang pertama kali kita lakukan adalah dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah. Dimakan karena disuruh, minum juga karena disuruh. Kemudian makan dan minuman ini sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku manusia, karena kita tahu bahwa makanan yang kita masukkan dalam tubuh kita itu sarinya akan disalurkan ke seluruh tubuh, termasuk ada sari makanan yang disalurkan ke dalam hati kita. Nah, kalau kemudian yang disalurkan ke dalam hati kita itu sari makanan yang baik, maka nanti hati kita akan jadi hati yang baik. Kalau hatinya baik, perilakunya juga baik. Sebaliknya, kalau yang kita makani makanan yang buruk, sari makanan yang disalurkan dalam hati kita juga sari makanan yang buruk, nanti akan menjadikan hati kita jadi kotor. Kalau hatinya sudah kotor dan buruk, perilakunya juga kotor dan buruk. Jadi makan itu sangat penting sekali, punya peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku seseorang. Maka dalam kajian ilmu thariqah, salah satu metode memperbaiki perilaku seseorang itu diawali dengan memperbaiki apa yang dia makan. Maka biasanya kalau di pesantren-pesantren pasulukan thariqah itu tahap awal itu santri disuruh puasa, ya, puasa sampai ada yang 41 hari, ada yang lebih. Nah, itu selama puasa itu makanan yang dimakan itu dipilihkan oleh kiainya, tidak sembarang makanan boleh dimakan. Kemudian tidak hanya sekedar itu, yang masak makanan itu pun juga dalam kondisi suci. Jadi begitu batal wudunya harus segera berwudu lagi, sehingga makanannya itu benar-benar bersih. Ya, kalau makanan bersih, kemudian itu dimasukkan dalam tubuh kita selama 40 hari, maka darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita itu juga darah yang baik, darah yang bersih, termasuk mengalir ke dalam hati kita menjadi hati yang bersih. Jadi selain dididik, dinasehati, diajak zikir, juga diterapi melalui makanan. Maka berikut ini kami bacakan tuntunan adab makan. Qul ba'da dzalika min halalin la subhah
ma la yadummu syar'u dzalika khulila. Kul makanlah ba'da dzalika, setelah kalian melakukan aktivitas sholat duha dan juga cari ilmu. Makanlah min halalin, dari makanan yang halal. Lab subhah, yang tidak subhat. Subhat itu remeng-remeng tidak jelas halal dan haramnya. Nah, yang halal itu yang bagaimana? Mala yadhummu, yaitu makanan yang tidak dicela asyar'u oleh syariat. Ya, yang disebut dengan makanan halal itu adalah makanan yang tidak dicela oleh syariat. Khulila, maka yang seperti itu dihalalkan. Ini syairnya. Kemudian penjelasannya, lamma anhal kalama, ketika telah selesai pembicaraan, ala bayanil ilmi, menjelaskan tentang ilmu, alladzi huwa afdalu ma yastagilu bil insanu, yang mana mencari ilmu itu merupakan kesibukan manusia yang terbaik. Ba'da sholatid duha, dan juga setelah membahas tentang sholat duha. Jadi dalam kitab ini kemarin sebelum kita membahas tentang ilmu, itu telah membahas tentang sholat duha. Syara'a fima ba'dahu, maka berikut ini akan dijelaskan aktivitas yang kita lakukan setelah melakukan cari ilmu dan sholat duha, atau sholat duha dan cari ilmu. Kul, makanlah ayyuhas saliku, wahai orang yang sedang berjalan menuju Allah. Ilam takun so'iman, jika kalian tidak dalam keadaan puasa. Makan ba'da dzalika, setelah melakukan mencari ilmu atau kesibukan mencari ilmu, ai ba'da istighalika bil ilmil kaini, yakni setelah kalian melakukan kesibukan mencari ilmu, ba'da sholati duha, dan setelah sholat duha. Makanlah makanan minal halali, dari makanan yang halal. La minas subbahi, ya, bukan dari makanan yang subhat. Jadi kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal. Jadi kalau mau makan itu yang harus kita pertimbangkan pertama itu adalah apakah makanan ini halal atau tidak. Nah, nanti halal itu dibagi lagi jadi dua, halal bendanya dan juga halal cara mendapatkannya. Walaupun bendanya halal, tapi kalau cara mendapatkannya tidak halal, itu juga masalah. Atau sebaliknya, cara mendapatkannya halal tapi bendanya tidak halal, itu juga masalah. Lebih masalah lagi kalau bendanya tidak halal, kemudian cara mendapatkannya pun juga tidak halal. Sudah yang diambil itu makanan haram, ngambilnya dengan cara mencuri, itu benar-benar buruk semua itu. Nah, jadi pertama pertimbangannya harus halal. Setelah halal baru nanti kemudian itu thayyiban, ya. Kulu wasrobu halalan thayyiba, gitu kan, ya. Makan dan minumlah yang halal dan baik. Nah, setelah kita tahu bahwa ini makanan yang halal, baru kemudian pertimbangan berikutnya thayyib. Nah, thayyib itu makna harfiahnya bagus. Maka kemudian bisa ditafsiri berbagai macam penafsiran. Makanan yang bagus itu pertama enak. Jadi kalau tidak enak ya jangan dimakan. Kalau enggak doyan jangan dipaksa untuk dimakan. Bergizi, ya. Carilah makanan tidak sekedar enak tapi bergizi. Kemudian tidak mengganggu kesehatan. Karena bisa jadi ada makanan yang halal, enak, bergizi, tapi ternyata tidak cocok buat kesehatan kita. Apalagi kalau kita sudah mulai lanjut usia, punya penyakit bawaan, itu tentu banyak makanan-makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, tidak bolehnya dimakan itu bukan karena haram, tapi bisa mengganggu kesehatan kita. Nah, maka di situ selain halal harus ada thayyib. Nah, salah satu makna thayyib itu bahwa makanan yang kita makan itu
jangan sampai mengganggu kesehatan kita atau memicu munculnya penyakit. Beda kalau kita masih muda, kita masih muda itu makanan apa aja asalkan halal silahkan. Tapi kalau sudah usia di atas 40 tahun itu harus sudah mulai pilih-pilih ya. Yang dipilih bukannya halal apa tidak halal, tapi baik apa tidak buat kesehatan kita. Nah, kalau yang subhat aja dilarang ya. Wa idza muni'a, dan bila dilarang minal subahi dari makanan subhat, yumna'u maka dilarang pula minal harami dari makanan yang haram bil aula lebih utama. Jadi kalau yang subhat aja tidak boleh dimakan, apalagi yang haram. Nah, berikut ini akan dijelaskan tentang definisi halal menurut ilmu fikih ya. Halal secara harfiah maknanya boleh. Wa dhabitul halali, adapun definisi halal inta imamina menurut imam kita yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah makanan lam yarid yang tidak datang apa dalilun dalil bitahrimihi yang menjelaskan haramnya makanan tadi. Sawaun sama saja, waroda datang bihilihi dengan halalnya makanan apa dalilun dalil amlah atau tidak datang. Jadi definisi yang dijadikan pedoman oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama pengikut madhab Syafi'i adalah yang namanya halal itu segala sesuatu. Nah, kalau hari ini kita berbicara tentang makanan yang tidak ada dalil yang mengharamkan. Diasalkan tidak ada yang mengharamkan berarti halal. Walaupun tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa ini makanan halal. Ya. Ini makanan halal juga tidak ada, tapi yang mengharamkan juga tidak ada. Asalkan tidak ada dalil yang mengharamkan, menurut mazhab Imam Syafi'i makanan yang seperti itu status hukumnya adalah halal. Jadi yang asli dalam segala macam makanan itu adalah halal, kecuali yang diharamkan. Diasalkan tidak ada yang mengharamkan, menurut Imam Syafi'i halal. Baik ada dalil yang menjelaskan kehalalannya atau tidak. Ini nanti akan beda dengan madhab Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi, nanti kebalikannya ya. Jadi sekali lagi, untuk kita yang selama ini ngikut madhab Imam Syafi'i, maka definisi makanan halal adalah jenis makanan yang tidak ada dalil yang mengharamkan, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Walaupun juga tidak ada dalil yang menghalalkan. Apalagi kalau ada dalil yang menghalalkan, jelas-jelas halal. Selama tidak ada yang mengharamkan, itu adalah halal. Fahuwa malam yumna minhu syar'an. Itulah makna dari kalimat yang tidak ditolak oleh syariat. Yang dimaksud tidak ditolak oleh syariat itu artinya tidak ada syariat yang mengharamkan. Kalau ada syariat yang mengharamkan, ya hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada berarti halal. Maksudnya begitu. Ayyalladzi la yadhummuhu syar'u, yakni segala sesuatu yang tidak dicela oleh syariat, fadzalika huwallazi hulila, maka yang demikian itu adalah sesuatu yang dihalalkan. Kalau tidak ada penolakan dari syariat, tidak ada dalil yang sharih yang mengharamkan, maka makanan itu status hukumnya adalah halal. Ini definisi halal menurut madhab Syafi'i. Berikutnya definisi halal menurut Imam Abu Hanifah. Wa an Abi Hanifah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan atau dijelaskan dari Abi Hanifah, semoga Allah selalu meridhoinya. Wama, yang disebut makanan halal itu adalah makanan
Waroda yang datang apa dalilun, dalil bihillihi dengan halalnya si makanan tadi. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu kebalikannya. Yang disebut halal itu ya makanan yang ada dalil yang menghalalkan. Kalau tidak ada yang menghalalkan dianggap haram. Di fahuwa akhasu minal awali. Definisinya Imam Abu Hanifah ini lebih khusus dibanding definisi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i semuanya boleh kecuali yang diharamkan, gitu ya. Kalau Imam Abu Hanifah semuanya haram kecuali yang dibolehkan, gitu. Jadi kita kalau mau makan atau mau minum ya harus tahu dulu ini halal apa haram, ada dalilnya enggak, gitu. Ada dalil yang menghalalkan enggak ini? Kalau enggak ada dalil yang menghalalkan jangan dimakan. Wah, itu lebih repot, Pak. Ya. Makanya di Indonesia itu mayoritas ikut mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau ketemu makanan itu ini ada yang dalil yang mengharamkan atau tidak? Asalkan tidak ada berarti halal. Di dasarnya awalnya itu kalau mazhab Syafi'i itu memang sudah halal kecuali yang diharamkan. Kalau Abu Hanifah kebalikannya, awalnya dasarnya itu sudah haram kecuali yang dihalalkan. Lil khurujil maskuti anhu. Jadi definisi tentang halal yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi ini lebih khusus daripada definisi yang diberikan oleh Imam Syafi'i, karena untuk ya, definisi yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah itu keluar dari sesuatu yang didiamkan, yang didiamkan. Artinya kalau memang tidak ada dalil yang menghalalkan dan juga tidak ada dalil yang mengharamkan, menurut mazhab Abu Hanifah maka tidak boleh dimakan. Gitu. Kalau menurut mazhab Syafi'i tadi, asalkan tidak ada yang mengharamkan boleh dimakan. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah, nah, untuk bisa dimakan itu kita harus tahu dalil yang menghalalkan. Nah, kalau tidak ada dalil yang menghalalkan, tidak boleh dimakan. Nah, wayatarotabu dan secara runtut alal khilafi atas perbedaan al-madkur yang telah disebutkan, anana bahwasanya, ini contohnya begini. Lau ro'aina, seandainya kita menemukan nabatan sebuah tumbuhan atau tanaman, walam na'lam, dan kita tidak tahu amudirun, apakah tanaman ini membahayakan, huwa ya tanaman tadi, aula atau tidak ya. Jadi misalnya kita menemukan satu tanaman atau buah-buahan yang kita tidak tahu apakah tanaman atau buah-buahan ini membahayakan atau tidak. Au hayawanan, atau menemukan binatang lam ta'rifuhu, yang tidak mengenalinya siapa al-arabu, orang Arab. Kenapa orang Arab nanti kita jelaskan. Hakamna, maka kita menghukumi alai atas tanaman dan makanan tadi, binatang tadi, bil khilli, dengan hukum halal ala madhabil Imam Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita menemukan tanaman atau menemukan binatang dan kita tidak tahu apakah tanaman atau binatang ini membahayakan atau tidak, kemudian khusus untuk binatang tadi ya, orang Arab belum kenal dengan binatang jenis ini, karena di Arab tidak ada jenis binatang seperti itu. Maka nurut madhab Imam Syafi'i, tanaman atau tumbuhan atau binatang tadi hukumnya adalah halal. Nah, khusus untuk binatang itu salah satu tolok ukurnya apakah halal atau haram itu adalah pertimbangannya orang Arab, terutama Makkah dan Madinah.
Kenapa? Karena syariat Islam ya, itu dulu diturunkannya di masyarakat Arab. Nah, masalahnya kita yang di Indonesia ini sering menemukan jenis binatang yang di Arab tidak ada. Ya, yang di Arab sana tidak ada karena memang iklimnya kan beda. Ya, di sana padang pasir, di sini tropis. Nah, sehingga kita di Indonesia ini banyak menemukan binatang-binatang yang di Arab sana tidak ada. Ini bagaimana menghukuminya? Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i asalkan tidak ada yang mengharamkan dan tidak ada bahaya, ya langsung dihukumi halal. Tapi pertimbangannya itu harus orang Arabnya jadi masalah. Tapi begini ya, tidak sekedar orang Arab, tapi orang Arab yang dalam kondisi normal. Artinya normal itu dia tidak sedang kelaparan, juga tidak sedang sakit. Nanti kaitannya begini Pak, di dalam Al-Quran itu salah satu yang diharamkan itu kan yang menjijikkan ya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan diharamkan bagi mereka yang menjijikkan. Nah sekarang menjijikkan itu nurut siapa? Nah, itu yang jadi masalah ya. Menjijikkan itu nurut siapa? Nah kalau kemudian menjijikkan itu nurut orang Indonesia, itu repot Pak. Di Indonesia itu hampir semuanya tidak ada yang menjijikkan. Ular dimakan, tikus dimakan, katanya ndak jijik, itu loh maksudnya. Kan repot. Jadi kriteria menjijikkan itu menurut siapa? Itu dalam kitab Tahqiqul Hayawan itu dijelaskan menurut orang Arab yang kondisi psikologinya normal. Dia orang Arab yang berakal sehat dan tidak sedang kelaparan, juga tidak sedang sakit. Jadi untuk menghukumi menurut kamu ini menjijikkan apa enggak ini? Kalau dia bilang menjijikkan berarti haram. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi yang kenapa kok pakai pertimbangan orang Arab? Pertama karena tadi alasannya syariat turunnya di Arab, walaupun sebenarnya syariat kan untuk seluruh dunia. Memang masalah halal dan haramnya binatang ini di kalangan ulama banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat. Terutama dalam tadi tak mendefinisikan kriteria menjijikkan. Mungkin bagi orang Arab kalau melihat bekicot itu ya jijik. Apalagi di sana tidak ada bekicot. Tapi kita yang orang Indonesia kadang lihat bekicot ya enak aja, ya kan, gitu dimakan dan seterusnya. Maka dalam masalah halal haram itu yang paling banyak perbedaan pendapat terkait dengan makanan, terutama binatang ya. Binatang darat terutama itu banyak sekali perbedaan. Yang satu menghalalkan, satu mengharamkan, banyak ini ya. Nah, jadi sekali lagi seandainya kita menemukan satu tanaman dan kita tidak tahu apakah tanaman itu membahayakan atau tidak, atau menemukan binatang yang orang Arab tidak kenal dengan binatang itu, maka kita hukumi bahwa binatang itu adalah halal menurut madhab Imam Syafi'i. Li sukuti syari'i, karena diamnya syariat, antahrimi dari mengharamkan. Wa hakamna, dan kita menghukumi alaihi atas makanan tadi atau tanaman dan binatang tadi bil hurmati dengan haram ala madhabil imami Abi Hanifata, menurut madhab Imam Abu Hanifah. Jadi kebalikannya ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau kita menemukan tanaman atau binatang yang kita tidak tahu dalil halalnya, maka dihukumi haram. Li'adami wurudi dalili, karena tidak adanya dalil bihilihi yang menjelaskan halalnya. Jadi madhab Imam Abu Hanifah ini lebih selektif. Setiap kali makan harus yakin ini halal apa haram gitu. Kalau nggak ada yang dalil halalnya berarti haram. Nah kemudian sekarang di negeri-negeri Islam, bahkan tidak di negeri Islam, di negeri yang ada penduduknya Islam, itu khususnya makanan dan obat-obatan itu harus ada sertifikat halal. Sehingga kita untuk orang awam itu Pak, itu ya enak, tidak usah meneliti sendiri,
Asalkan di situ sudah ada sertifikatnya halal, ya kita anggap halal aja. Kita tidak usah merepotkan diri terus neliti sendiri, bikin laboratorium sendiri, malah repot nanti. Ya. Karena yang kita temukan di zaman sekarang ini kan makanan yang sudah diolah. Ya. Beda kalau dalam kitab ini tadi kan tanaman masih khusus tanaman, ya. Binatang masih utuh dalam bentuk binatang. Nah sekarang kita menemukan makanan sudah campuran, ya. Ada bahan dari tanaman, ada bumbu dari lemak binatang, macam-macam kan. Nah, maka perlu diteliti oleh lembaga pangan dan obat-obatan. Nah, kemudian ada sertifikat halal. Jadi kita orang biasa yang tidak punya keahlian untuk meneliti, ikut aja lah, ya. Kalau emang sudah ada sertifikat halal ya dianggap halal. Walaupun sertifikat halal tapi nanti kalau udah kedaluwarsa beda lagi, berarti udah nggak thayyib. Nah, gitu nanti masalahnya ya. Ini pada mulanya halal tapi karena ini sudah kedaluwarsa bisa jadi racun, jadi nggak thayyib, berubah jadi haram juga. Nah, jadi terkait masalah definisi halal dan haram antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah itu berbeda. Ya. Kalau Imam Syafi'i asalkan tidak ada yang mengharamkan berarti halal. Kalau Imam Abu Hanifah untuk bisa dinyatakan halal apabila ada dalil yang menghalalkan. Kalau tidak ada berarti tidak halal. Wah, lebih repot ini. Dah, sekarang kita berbicara tentang haram. Wadhabitul harami, adapun definisi haram, huwa adalah ma, sesuatu munia yang ditolak minhu darinya. Minhu ma syar'an oleh syariat, ittifaqon secara mufakat para ulama. Jadi yang haram itu segala sesuatu yang ditolak secara ditolak oleh syariat secara bulat. Ya. Segala sesuatu yang ditolak oleh syariat secara bulat itu status hukumnya haram. Wa yuqalu, dan dikatakan fi dalam ma ala madhabil Imam Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa huwa warada dalilun ala tahrimihi. Begitu juga kalau menurut madhab Imam Syafi'i, yang haram itu ya yang ada dalil yang menjelaskan bahwa itu haram. Ma warada ma huwa ma warada dalilun ala tahrimi wa ala madhabi Imam Abu Hanifah wa malam yarid dalilun ala khilihi. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau tidak ada dalil yang menghalalkan berarti haram. Kalau menurut Imam Syafi'i, asalkan tidak ada yang mengharamkan halal. Kalau nggak ada yang menghalalkan berarti haram. Tidak mesti haram. Ya. Jadi untuk Imam Syafi'i itu untuk menatakan haram harus ada dalil, gitu. Tapi untuk mengatakan halal, asalkan tidak ada yang mengharamkan berarti halal. Nah, sebab kebalikannya. Amma subahu, adapun subhat, fahuwa jam'u subhatin. Kalimat subahu itu jamaknya kalimat subhat. Beberapa yang subhat jadi subahu. Wahya mastabahat alaika, yaitu sesuatu yang masih serupa bagimu. Falam tadri, maka kamu tidak tahu hal hiya min kismil halali, apakah dia berasal dari yang bagian yang halal, atau min kismil harami, atau bagian yang haram. Jadi untuk subhat ini tidak jelas antara halal atau haram. Wal aula wal wara'u laka, yang utama dan bagi orang yang waro' adalah istinabuha, hendaknya kita menjauhi yang subhat. Ya. Jadi bagi orang yang waro' itu orang yang sangat hati-hati. Itu kalau menemukan sesuatu yang belum jelas halal apakah haram, jadi masih subhat, itu ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Dan itu lebih utama, lebih aman. Ya. Meninggalkan yang subhat itu lebih aman. Liqauli alaihi salam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu, pindahlah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Di sesuatu yang subhat itu dianggap sesuatu yang meragukan. Ragu apakah halal atau haram. Nah,
Nabi bersabda, ketika kita mendapati sesuatu yang meragukan, hendaknya ditinggalkan. Ditinggalkan itu lebih aman. Nah, tapi ulama yang lain berbeda pendapat. Wa anin Nu'man bin Bashir, dan diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, dia berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, innal halala, sesungguhnya halal itu bayinun, jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya haram itu bayinun, juga jelas. Wa bainahuma, sedangkan antara halal dan haram itu mustabihatun, tidak jelas, remeng-remeng, serupa. Layak lamuhunna, tidak mengetahuinya siapa kasirun, kebanyakan minan nasi, dari manusia. Ya. Famanittaqo, maka barang siapa yang takut as-subuhati, perkara-perkara yang subhat, faqadistabro'a, maka sungguh dia telah terbebas, lidini, untuk agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Jadi di hadis yang lain Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi ada juga yang tidak jelas halalnya dan juga jelas haramnya, itu namanya subhat. Nah, barang siapa yang mau menjauhi yang subhat, dia telah terbebas, dia telah selamat, menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi subuhati, dan barang siapa yang terjatuh dalam perbuatan subhat, waqa'a, dia telah terjatuh fil harami, dalam perbuatan haram. Nah, barang siapa yang dia jatuh dalam perbuatan subhat, dianggap perbuatan haram. Karroi, seperti halnya seorang penggembala, yar'a, yang menggembalakan, haula ilhima, di perbatasan. Yusiku, dikhawatirkan, ayyako'a, si penggembala tadi jatuh fihi, dalam batas yang diharamkan. Jadi statusnya subhat itu memang tidak jelas apakah halal atau haram. Yang paling selamat, yang paling aman, kita milih haram. Ya, kita jauhi, maksudnya sebagaimana kita menjauhi yang haram. Karena statusnya subhat itu ibaratnya seperti orang menggembala kambing di perbatasan, dirawan sekali. Ya. Kalau sampai dia terlena sedikit saja, maka kambing itu akan masuk ke jurang yang haram, misalkan begitu. Ya. Maka yang paling aman, jauhkan dari perbatasan. Jadi kalau di dekat perbatasan itu rawan. Ya. Bapak berada di pinggir jurang itu, kalau tidak hati-hati, ya takut kecemplung jurang. Nah, tapi kalau hati-hati boleh. Nah, maka nanti ulama juga beda lagi ya. Ya, subhat itu. Nah. Qala al-Fisniyu, telah berkata Imam Fisni, nama orang, faidatan, ada faidah. Ikhtalafa, telah berbeda siapa ulama fi makna subhati, dalam makna subhat, al-madkurati, yang telah disebut fil hadisi, dalam hadis. Faminhum, maka diantara ulama, man, orang, qala, yang berkata, innahal haramu, bahwasanya subhat itu statusnya adalah haram, amalan biqaulihi famanittaqo subuhati, untuk mengamalkan dalil barang siapa yang takut subhat, berarti haram. Nah, gitu aja untuk pertama. Faqatis tabro'a lidinihi wa irdihi. Kalau dia mengambil hadis yang Nabi mengatakan barang siapa yang menjauhi subhat, maka dia sungguh terbebas, ya, terbebas dari hal-hal yang merugikan agamanya. Maka berarti subhat itu haram, karena harus dijauhi. Wa minhum, dan diantara ulama, man, ulama qala, yang mengatakan innahal halalu, sebenarnya subhat itu masih halal. Amalan, untuk mengamalkan biqaulihi, dengan sabda Rasulullah, karroi yar'a haulal khima, orang yang menggembala di dekat perbatasan, yusiku ayyaqa'a fihi, dia dikhawatirkan terjatuh dalam larangan. Fa innahu dalun ala anna dzalika halalun wa anna tarkahu wara'un huwa shawabu. Jadi menurut pendapat ulama yang kedua, sebenarnya subhat itu ya halal. Ya halal.
karena dia masih berada di perbatasan, belum sampai nyebrang gitu loh. Cuma dikhawatirkan nyebrang gitu. Nah, dikhawatirkan nyebrang, maka solusinya yang aman gimana? Dijauhi. Nah, solusinya yang aman gimana? Dijauhi. Yang aman begitu. Sebenarnya dia masih berada di wilayah halal, ya. Tapi sudah di pinggir, Pak. Ya. Wilayah halal yang di pinggir, yang seberangnya dikit itu sudah haram, gitu loh. Jadi walaupun halal, nanti kalau terlena sedikit aja terus nyebrang satu langkah itu sudah haram. Maka yang paling aman apa? Ya dijauhi. Tapi terus tidak boleh terus ini subhat itu haram, belum nyebrang kok. Kalau udah nyebrang baru haram. Nah, itulah perbedaan hasil ijtihad para ulama. Nah, jadi itu namanya furu', ya, namanya furu' cabang. Nah, kalau hadisnya, Qur'annya itu usul. Nah, tapi pemahaman ulama bisa berbeda. Nah, yang masing-masing, nah, ya bisa dibenarkan. Nah, tapi kemudian tadi itu ada solusi ketiga, ya, walaupun yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram, tapi yang paling aman adalah meninggalkannya. Tapi bisa jadi dalam kondisi darurat, nah, kita bisa saja menganggap yang subhat itu halal. Kenapa darurat? Nah, kalau sudah darurat itu nanti kaidahnya beda lagi, Pak. Nah, ada ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, itu kaidah usul fikihnya begitu. Situasi darurat itu membolehkan apa yang pada situasi normal dilarang. Nah, contohnya kayak makan daging babi dalam kondisi normal hukumnya haram. Tapi kalau darurat, Bapak sedang berada di tempat terpencil, ya, kelaparan, tidak ada makanan yang lainnya, dan kalau tidak makan mati. Satu-satunya makan yang ditemukan daging babi. Kan berarti benar-benar darurat. Itu ukurannya darurat itu tidak ada pilihan, ya. Dan kalau tidak makan mati itu baru darurat. Nah, jangan gampang-gampang darurat. Nah, itu boleh. Nah, tapi bolehnya pun sebatas hanya untuk bertahan hidup, ya, sambil nyari yang halal. Jangan terus begitu nyobain enak terus nambah lagi, tidak boleh itu. Kalau nambah lagi itu tidak boleh, ya. Jadi darurat kok dapat habis 2 piring, nah, kan aneh ya. Darurat kok 2 piring. Darurat itu ya sekedar untuk bertahan hidup, udah, gitu loh. Namanya darurat bolak-balik nambah. Karena enak, itu nggak boleh. Jadi ukurannya nggak ada makanan lain. Kemudian kalau nggak makan mati. Satu-satunya makanan yang ada haram. Maka kita boleh makan sebatas hanya bertahan, untuk bertahan hidup, bukan berlebihan, itu boleh. Nah, jadi sementara pagi ini sampai di sini dulu, insya Allah dilanjutkan pada pengajian yang akan datang. Jadi intinya mari kita bersama-sama untuk selalu hati-hati apa yang kita makan. Yakinlah bahwa apa yang kita makan ini benar-benar halal, ya, bendanya, dan halal cara mendapatkannya. Nah, karena sekali lagi makanan itu punya pengaruh besar dalam membentuk perilaku kita. Nanti di bab berikutnya itu akan dijelaskan, gitu, pengaruh dari makanan itu dalam membentuk perilaku seseorang. Nah, kemudian nanti setelah itu juga ada porsi waktu kita makan. Nah, walaupun halal, nanti kalau berlebihan juga jadi masalah. Nah, insya Allah kita bacakan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair lil ibadah wa la tajna iyahum min ahlil jahil ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.